awalnya pelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Kita harus mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita sehingga kita semua bisa berkumpul untuk belajar bersama di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu mahal harganya teman-teman. Jadi kita semua harus mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Oke, langsung aja. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Lupa Ibu. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Kayu. Nah, ketika kayu dibakar, apakah ini tuh bisa kan jadi abu ya? Nah, itu bisa nggak balik ke kayu lagi? Enggak Bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi kalau misal kayu dibakar menjadi abu itu nggak bisa ya balik ke kayu lagi. Itu disebut irreversible. Reaksi irreversible. Jadi dia tuh nggak bisa balik gitu loh. Jadi cuma satu arah. Nah, kalau ini gambar apa? Es batu. Lalu menjadi apa? Es Es batu. batu. Nah, ini kira-kira bisa balik lagi nggak? Bisa. Bisa. Nah, ini reaksi bolak-balik atau disebut reversible ya. Jadi air menjadi es batu, nanti dia mengalir menjadi air lagi. Gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penentuan nilai KC dan KP. Ibu ulangi sedikit lagi ya. Jadi ini tuh reaksi kimia itu dibedakan menjadi dua. Itu reaksi irreversible dan reversible. Nah, jadi reaksi irreversible itu adalah reaksi satu arah. Itu panahnya cuma satu. Sedangkan kalau reaksi reversible atau bolak-balik itu panahnya dua. Jadi ke kanan sama ke kiri. Gitu. Jadi ketika kesetimbangan kimia itu, kesetimbangan terjadi ketika laju reaksi maju itu sama dengan laju reaksi mundur. Setelah itu tetapan kesetimbangan atau KC merupakan perbandingan hukum atau persamaan laju maju dan mundur. Yang ketiga itu ada perubahan arah reaksi dapat mengubah tetapan kesetimbangan. Lalu menurut asas Cavalier itu jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Jadi reaksi sama dengan dikurangi aksi, min aksi. Nah, penerapan asas Cavalier ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua itu tekanan dan volume, lalu suhu, komponen padat dan cair, lalu yang terakhir itu katalis. Nah, ini pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Jadi jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah berlawanan. Lalu jika konsentrasi itu diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya itu diperkecil. Yang kedua itu ada pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisiennya itu kecil. Dan yang kedua itu jika tekanan diperkecil, volumenya itu diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya itu besar. Lalu ada pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Lalu jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau yang melepaskan kalor. Ini pengaruh komponen padat dan cair terhadap kesetimbangan kimia. Jadi penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni itu tuh nggak mempengaruhi kesetimbangan.
Yang kedua itu kalau komponen padat dan cair tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padatan itu dan cairan itu tetap. Lalu yang terakhir itu ada pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia. Jadi katalis ini mempercepat terjadinya keadaan setimbang. Dia juga tidak mengubah komposisi kesetimbangan dan juga tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi ini tetapan kesetimbangan atau KC. Jadi rumus KC itu di sini kan ada reaksi kimia itu M Nah, jadi rumusnya yang C pangkat Jadi ini ya rumusnya teman-teman. Jadi untuk KC ini yang di sebelah sini itu ditaruh yang di atas. Lalu yang di sebelah sini itu ditaruh yang di bawah. Gitu. Jadi ini rumus untuk KP. Jadi hasilnya KC nanti itu dikali Jadi nanti ketika ini sudah ditemukan hasilnya, itu hasilnya dari KC ini dikali dengan R-nya, lalu dikali dengan suhu, lalu dikali dengan delta N-nya. Langsung ke ini caranya. Ini latihan soal. Nah, di sini kan ada dalam ruang 1 liter mol gas CCl4 terurai 60%. Menurut reaksi CCl4. Nah, ini ada reaksi tadi apa namanya? Kalau bolak-balik Nah, di sini C ditambah 2Cl. Tentukan besar KC dan KP pada suhu 27 derajat Celcius. R-nya itu 0,082 atm mol per mol K. Nah, caranya itu gini. Kita tulis dulu. Jadi ini kita cari mula-mula M, R, sama S-nya. Nah, di situ kan 5 mol gas ya, 1 liter 5 mol gas CCl4 terurai 60%. Nah, jadi mula-mulanya CCl4 itu berapa? 5 mol. Kita tulis di mula-mula sini 5 mol. Setelah itu, ini kan ada terurai 60%. Jadi 60 per 100 dikali 5 mol. Hasilnya berapa?
Ini dibagi 2 jadi 3. 2. Nah, jadinya 30. Yang 3 mol itu kita tulis di sini. Ini ada mula-mulanya enggak? Enggak ada. Berarti kita coret. Ini juga kita coret. Nah, ini kan yang terkecil 3 mol. 5 kurangi 3 berapa? 2. Yang ini tetap ya. Karena ini kan 2 ya, jadi dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Ini habis itu langsung masuk ke KC-nya. Jadi yang di sini yang mana? CL2 ya. Karena kita melihat yang ini sama. Terus yang bawah itu ya CCl 4. Ini kenapa bisa CL2? Ini karena ada 2 di depannya. Kalau ini kan nggak ada ya, jadi cuma 1. Yang ini berapa? Kita kasih sini 6. Ini kita tetap tulis di sini. Lalu yang ini berapa? 2. 2 per 1. Nah, ini hasilnya berapa? 36. Kalau yang ini 2. 36 dibagi 2 berapa? 18. Ini untuk KC-nya. Kalau nulis di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang kita ke KP-nya. Tadi KC dikali R T delta. KC-nya berapa? 18. Untuk R-nya R-nya berapa? 0,082 dikali suhunya berapa? 27. Nah, itu kan masih Celsius ya, kita harus ubah ke Kelvin dulu. 27 derajat Celcius 27 ditambah berapa? Jadinya 300 derajat Kelvin. Ini 300. Delta N-nya itu karena kan tadi ini ada 2-nya. Nah, ini berarti kita anggap 1 ya. Jadi delta N itu yang sebelah kanan dikurangi kiri. 2 kurangi 1. 1. .082 dikali 300 berapa? Ada yang bisa? Dua 24,6 dikali 18 42,8. 442,8. Nah, ini hasil untuk KP-nya. Nih. . 2 per 1 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 . 2 per 1
Langsung aja kita ke kuisisnya ya. Nah, ini bisa langsung diketik aja ya kodenya. Udah semua teman-teman? Tepuk tangan untuk Dewi. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.